kota atau gubernur yang mungkin lebih hebat daripada Jokowi. Cuman nggak. Udah pernah ketemu misalnya? Udah banyak. Mungkin lebih hebat dari Jokowi, cuman nggak masuk kamera aja. Kalau dikumpulin gitu, misalnya bupati idol atau gubernur idol, itu mungkin Jokowi bisa kalah sama yang lain-lainnya. Karena kalau kita lihat banyak orang-orang gubernur atau wali kota yang bupati yang lebih visioner, lebih tajam, lebih pandai. Banyak juga kalangan yang berharap ada satu revolusi di Indonesia. Tapi kemudian kan kalau Pak Prabowo kan berangkatnya Indonesia bangkit gitu kan. Nah, sedangkan lawannya Pak Prabowo, Pak Jokowi berangkat dengan revolusi mental. Setuju nggak Mas Dhani kalau dikatakan Indonesia ini tinggal mentalnya aja kok dibenerin? Atau gimana? Atau sebenarnya ada yang lebih fondasi lagi yang lebih penting? Saya setuju dengan revolusi mental, saya setuju ya. Saya setuju banget dengan revolusi mental, tapi siapa yang mengusung? Siapa orang yang pantas mengusung revolusi mental gitu loh. Kalau menurut saya Pak Jokowi nggak cocok dan nggak pantas untuk mengusung revolusi mental karena beliaunya sendiri melanggar sumpah jabatan gitu kan, melanggar sumpah jabatan jadi gubernur 5 tahun. Saya bersumpah untuk jadi gubernur 5 tahun. Ternyata sumpah itu dilecehkan begitu saja. Jadi menurut saya beliau sudah gagal untuk memimpin revolusi mental. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Menurut saya pribadi itu nggak cocok. Jokowi menjadi tokoh dari revolusi mental itu nggak cocok karena ya itu tadi beliaunya sendiri sudah merusak revolusi mental itu sendiri gitu. Kita harus cari orang yang benar-benar cocok untuk menjadi itu. Kalau misalnya Mas Dhani udah komit nih dukung Pak Prabowo, terus Pak Prabowo ya ternyata tidak diberikan mandat oleh rakyat, terus mau gimana? Kalau saya sih ukurannya itu bukan ya kalau Mas Bowo menang ya saya senang ya tentunya. Tapi kalau kalah, tapi poinnya saya bukan di situ. Poinnya di sini adalah bagaimana saya bisa membawa Mas Bowo dari survei yang kecil menjadi besar. Itu aja sih. Itu aja saya udah senang, udah bisa ikut membantu ya, ikut membantu dalam menaikkan elektabilitas itu dengan persuasi tadi, ya, lagu-lagu dan jingle. Itu cukup ya. Buat saya itu udah cukup. Kalaupun misalnya nggak perlu masuk ke dalam manuver-manuver politik ya? Enggak. Belum tahu sih ya, belum tahu. Atau kepikiran? Belum tahu. Cuman saya di sini pengen menunjukkan aja kepada semuanya gitu ya, bahwa kalau mendukung itu ya saya tuh kalau mendukung all out 100%. Saya nggak dukung setengah-setengah gitu ya. Kalau saya mendukung ya 100% dukung gitu. Bukan dukung yang setengah-setengah gitu loh. Dukung setengah-setengah itu gimana Mas? Ya, dukung setengah-setengah itu ya artinya tidak melakukan apa-apa. Ya itu sih sebenarnya nggak wajib ya. Misalnya cuma ramen di Twitter gitu. Ya bedanya saya dengan orang-orang, kalau saya mendukung itu all out. Melakukan gitu. sesuatu. All out. Jadi kalaupun misalnya nanti saya menanggung resikonya gitu. Saya menanggung resikonya. Jadi memang teman-teman yang lain memang takut akan resiko ya, tapi ya nggak apa-apa, itu kan cuma pilihan hidup aja. Jadi kalau Pak Prabowo menang sudah sesuai dengan visi misinya Mas Dhani, tapi kalau Pak Jokowi yang menang, nah ini gimana nih? Ya kalau memang itu menjadi pilihan rakyat? Pilihan rakyat ya kita harus legowo, ya kan, harus legowo, ya itu pilihan rakyat. Mau diapa-apain itu pilihan rakyat, ya udah, ya kan, jalanin saja. Mas Dhani terima kasih banget loh, ini udah diterima di rumah, ngobrol-ngobrol santai meskipun sibuk. Bentar lagi mau jadi juri lagi ya? Iya. Oke, makasih Mas Dhani. Yuk, sama-sama.